Oke, sampun dulu, Pak. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi Dewan wabarakatuh. Penguji Seminar, Bapak Moderator dan Bapak Mentor yang kami hormati. Izin memperkenalkan diri dan izin share dokumen. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Distio Tantomo. Saya berasal dari Banjarnegara. Saya bekerja di KUA Madukara sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu KUA Kecamatan Madukara ini berada di Kecamatan Madukara, khususnya di Desa Kudayasa. Nah, KUA Madukara sudah melayani masyarakat sejak 1 Januari tahun 1992. Kemudian kami di sini ada 12 pegawai, satu kepala KUA, dibantu 7 orang penyuluh, satu orang penghulu CPNS, dan 3 orang unsur pelaksana. Berikut visi dan misi KUA Madukara. Kemudian kalau Madukara bertipologi C. Nah, kemudian untuk aktualisasi ini kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan bahwa pimpinan menekankan bahwa untuk pemilihan isu fokus pada sektor peningkatan pelayanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mewujudkan KUA Madukara menuju smart government. Nah, berikut 5 isu yang kami pilih. Uh, Kemudian untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya layanan legalitas fotokopi buku nikah di KUA Madukara. Dasar pemikirannya adalah di KUA Madukara sekarang masih menggunakan layanan manual yang menyebabkan masyarakat harus datang secara langsung, secara otomatis harus mengeluarkan biaya transportasi dan waktu. Kemudian yang kedua, keterbatasan pegawai yang berwenang untuk memberikan legalisasi buku nikah karena yang berwenang hanya kepala KUA. Kemudian angka permohonan legalisasi fotokopi buku nikah di KUA Madukara dari bulan Januari sampai Juni itu sudah masuk 196 pemohon dengan jumlah 757 lembar. Nah, bisa dibayangkan penandatangannya segitu. Kemudian isu yang kedua yaitu tidak tersedianya atau belum tersedianya ruang pelayanan yang layak. Kami melayani masyarakat di KUA Madukara itu di ruang pegawai, bahkan di ruang kepala KUA, karena kami memang tidak memiliki secara khusus ruang pelayanan tersebut. Jadi kami memberikan pelayanan di memaksimalkan ruangan-ruangan yang tersedia. Ini berdasarkan Kepdirjen nomor 606 tahun 2022 tentang standarisasi ruangan yang ada di KUA. Bisa dilihat untuk yang sesuai standar 3, yang belum standar 6, yang belum tidak ada sama sekali itu 5. Kemudian isu yang ketiga yaitu terbatasnya fasilitas komputer. Kami baru memiliki satu komputer. Nah, itu seringkali kami bergantian menggunakan fasilitas tersebut dalam melayani masyarakat. Kemudian yang isu selanjutnya itu terbatasnya kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer. Kami di sini ada 12 pegawai, dikategorikan sangat menguasai ilmu komputer itu hanya satu orang, kategori menguasai 3 orang, dan cukup menguasai 8 orang. Dampaknya apa? Inovasi tentang layanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan teknologi berkurang. Kemudian yang terakhir, isu yang terakhir yaitu tentang terbatasnya data pencatatan perkawinan dalam bentuk digital. Dasar pemikirannya adalah kesulitan kami dalam mencari arsip karena eh, ruangan arsip sudah overload, yang menyebabkan ketika ada layanan yang membutuhkan verifikasi seperti permohonan duplikat menjadi terganggu. Itu 5 isunya. Kemudian kalau dikaitkan dengan smart government, itu isu yang pertama itu berkaitan dengan digital skill. Isu yang kedua yaitu berkaitan dengan Dipersingkat manajemen. aja, Mas. Ke isu Oh, gitu. utamanya, Mas. Isu utama, oke. Eh, ini untuk isu utamanya itu berkaitan dengan digital skill, karena pemanfaatan teknologi dalam penggunaan layanan di masyarakat. Kemudian ini metode yang kami gunakan untuk menganalisa 5 isu tersebut. Ada 5 yang kami ambil 3, yaitu di isu nomor 1, isu nomor 5, dan isu nomor 4. Kemudian kami analisa kembali dalam metode USG ke 3 ring teratas, dan terpilihlah satu isu
yang kami gunakan teknik fishbone untuk menganalisa penyebabnya. Setelah kami analisa penyebabnya itu ternyata belum optimalnya layanan itu karena tidak ada layanan legalisasi secara online. Nah, maka dari itu kami mengusulkan atau memiliki gagasan implementasi sistem online untuk optimalisasi layanan legalisasi fotokopi buku nikah di KUA Madukara tahun 2025. Dengan tahapan kegiatan, satu, melakukan perencanaan kegiatan, dua, melakukan sosialisasi program, yang ketiga, melaksanakan program layanan, yang keempat adalah evaluasi program. Tahapan layanannya itu mengumpulkan data legalisasi, kemudian juga membuat konsep layanan, berkoordinasi dengan pimpinan, dan uji coba layanan. Outputnya adalah grafik permohonan seperti tadi di profil, kemudian link pelayanan secara online, ada daftar hadir, notulen, dan foto kegiatan. Keterkaitan kegiatan yang pertama dengan core value ASN ditunjukkan pada nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Satu contoh berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan ASN membuat rancangan pelayanan yang dapat memberi kemudahan kepada masyarakat. Kemudian kalau keterkaitan kegiatan pertama dengan visi misi organisasi, eh, bisa mendukung visi misi KUA yaitu melaksanakan pelayanan pengawasan pencataan pelaporan nikah dan khusus. Kegiatan sosialisasi, kami akan membuat konsep player, kemudian membuat konsep surat pemberitahuan juga yang akan kami konsultasikan dengan pimpinan. Outputnya adalah player sosialisasi yang diunggah di medsos, kemudian ada surat pemberitahuan yang kami layangkan ke desa dan stakeholder di Kecamatan Utara. Kemudian isu nomor dua kegiatan nomor dua berkaitan dengan core value ASN itu menunjukkan ASN itu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Satu contoh kolaboratif ditunjukkan dengan ASN melibatkan pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi. Kemudian dengan misi organisasi sama seperti kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pelayanan. Tahapan kegiatannya, satu, melayani masyarakat yang mengajukan permohonan secara online, kemudian kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan nantinya. Outputnya apa? Outputnya adalah layanan legalisasi berbasis online. Persingkat, Mas. Oke, itu. Kemudian hubungannya dengan portfolio ASN, layanan nomor 3 itu, kegiatan nomor 3 itu berorientasi pelayanan dan kompeten tentunya dan loyal ditunjukkan dengan komitmen ASN memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga citra baik organisasi. Untuk keterkaitan dengan misinya sama dengan kegiatan sebelumnya. Yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Setelah kami melakukan pelayanan itu, kami mengumpulkan data, kemudian kami laporkan kepada pimpinan. Output kegiatannya jelas laporan kegiatan tersusun. Oke, cukup. Saya udah baca semua tuh, Mas. Oke. Saya udah baca semua itu. Ya, Oke. waktunya habis, Mas Maruf. Oke. Baik, selanjutnya Pak Ahmad Maskuri selaku mentor untuk memberikan penguatan atau penegasan dalam waktu 3 menit. Silakan, Pak Maskuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mentor dari Ma'ruf Setio ya, yang sedang mengkaji ataupun membuat rancangan aktualisasi tentang nilai dasar profesi PNS dengan judul implementasi sistem online untuk optimalisasi layanan legalisasi fotokopi buku nikah di KUA Madukara tahun 2005. Mengingat banyaknya pemohon untuk minta legalisir, karena itu menjadi prioritas utama dalam pelayanan, yaitu legalisasi pakai online. Kemudian akan mempermudah masyarakat dalam memberikan pelayanan. Tingkat satu dengan kami di KUA Madukara itu terdiri dari 20 desa. Dan kami harus memberikan pelayanan yang optimal. Karena itu, apabila kami belum melakukan legalisasi secara online, nantinya masyarakat harus menunggu berhari-hari. Atau mungkin bahkan harus pulangnya dari pelayanan di masyarakat. Untuk itu, tepat sekali, insya Allah nanti menjadi pilot yaitu optimalnya layanan legalisasi fotokopi lewat online. Selanjutnya insya Allah apa yang menjadi utama ini semoga nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat dan akan memberikan pelayanan yang mudah
sehingga tidak harus menunggu ketika kami melakukan pelayanan. Karena di KUA kami, sebagaimana disampaikan, kami hanya satu penghulu sekaligus double sebagai kepala KUA. Demi efektivitas waktu, nanti insya Allah dengan pelayanan legalisir yang online, tentunya masyarakat akan lebih mudah dan gampang sekaligus memberikan pelayanan yang prima dalam hal pelayanan legalisasi surat nikah. Mungkin itu Bapak yang dapat ditekankan berkaitan dengan isu yang strategis berkaitan dengan optimalisasi layanan dalam hal legalisasi surat nikah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik selaku Pak Rizky selaku Ya, penguji untuk bisa memberikan penguatan gitu ya. Terima kasih Pak atau Darwianto. pertanyaan pendalaman. Silakan monggo Pak Rizky. Mas Ma'ruf, digitalisasi layanan legalisir fotokopi buku nikah. Oke. Aku belum bisa membayangkan digitalisasinya seperti apa ya. Jadi orang itu pasti butuh legalisir, pasti bawa fotokopian. Dan butuh cap, butuh stempel ke KUA. Itu seperti apa digitalisasinya itu? Oke. Jadi nanti kami menggunakan aplikasi namanya Linktree, Pak, yang kami hubungkan dengan Google Form. Layanan itu nanti dari masyarakat itu hanya upload satu fotokopi KTP, dua foto buku nikah yang ada tanda tangan dan namanya itu. Kemudian data itu nanti akan kami convert ke dalam bentuk PDF. Nah, kami akan menggunakan fasilitas TTE, Pak. Gunakan fasilitas TTE. Kami upload di user staff dan nanti kami akan upload ke beliau kepala KUA gitu, Pak. Nah, nanti hasilnya nanti akan kami kirim via WA kepada masyarakat gitu, Pak. Berarti kan itu bisa akan terlaksana apabila masyarakat mengetahui linknya tersebut ya? Betul. Nah, ya. Kalau nggak ada linknya, orang tetap akan ke KUA bawa kertas, minta stempel kan, seperti itu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dikaji lebih mendalam terdahulu berkaitan dengan penggunaan TTE, ya kan? Apakah sampai ke level kantor Kemenag ya? Sudah sampai KUA. Oh, sudah sampai KUA. Kalau sudah sampai KUA berarti sudah tidak ada masalah. Berarti ini benar bisa membantu masyarakat terkait dengan layanan legalisir fotokopi buku nikah. Jadi masyarakat dimanapun bisa mengakses itu apabila dia butuh legalisir. Dan itu secara hukum sah ya, bisa diakui ya dengan TTE itu ya, Pak Kepala ya? Ya, bisa Pak. Ya. Oke, tinggal nanti Mas Ma'ruf perlu penguatan di sosialisasinya ya, berkaitan dengan layanan digitalisasi legalisir buku nikah ini. Jadi dimasifkan di sosialisasinya. Jadi satu sisi membantu masyarakat untuk akses kapanpun bisa, tidak butuh transport dan sebagainya. Sisi lain ya memudahkan pekerjaan para pegawai KUA. Cuman kalau Pak Kepalanya udah support, oke. Kadang kan kita legalisir itu ada masyarakat yang ngasih rokok, ngasih kopi itu loh Pak Kepala. Kan gitu. Tapi kalau Pak Kepalanya sudah oke, enggak bagus itu malah terobosan baru untuk KUA. Banjarnegara. Banjarnegara. Itu nanti jadi bisa dipamer-pamerin Pak Ahmad. Nih kita layanan KUA itu kan bisa legalisir online seperti itu. Itu keren itu Pak. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Cukup Pak Dar. Terima kasih Pak Rizky yang telah memberikan penegasan kembali bahwa digitalisasi fotokopi atau legalisasi buku nikah ini menjadi terobosan. Kalau itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan Pak Mas Ma'ruf bisa betul-betul membantu apa yang menjadi tugas
Pak Mentor sehingga berjalan dengan baik pelayanan kepada publik. Karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik itu betul-betul bisa ditingkatkan. Baik, untuk presentasi Mas Ma'ruf Bisetyo saya anggap cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Ahmad Maskuri, kemudian juga Mas Ma'ruf bisa meninggalkan room untuk dilanjutkan peserta berikutnya. Oke, Monggo baik, bisa. Derek pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, iya.